Salam jumpa dengan saya, Catur Darmayanto, yang akan berbagi pengalaman tentang menghadapi kondisi hari esok yang mungkin lebih sulit dari hari ini. Sebagian dari kita mungkin saja pernah mengeluh hidup pada saat ini yang terasa sulit untuk melepaskan diri dari kesulitan hidup, yang seakan-akan seperti dililit oleh seekor naga yang susah untuk dilepaskan. Oleh karena itu, saya mohon izin untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi kondisi yang kemungkinan bertambah sulit. Bersiaplah sebelum kondisi tambah sulit. Kalimat ini mengingatkan kita pada peribahasa sedia payung sebelum hujan. Kondisi kita ke depan sama-sama tidak kita ketahui, ibarat melempar koin dua sisi, di mana peluang untuk menjadi baik sama besarnya dengan peluang untuk semakin hancur. Namun demikian, kondisi sulit tidak selamanya sulit, seperti halnya kondisi mudah juga tidak selalu terus berlangsung mudah. Namun, yang kita khawatirkan bila mana kondisi yang serba sulit mempunyai nafas lebih panjang dibanding semangat yang ada pada kita untuk mengalahkan kondisi sulit yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bersiap untuk menghadapi bila mana esok kondisinya mungkin akan bertambah sulit. Bersiaplah lebih profesional dalam segala bidang. Kondisi zaman terus berubah, dan perubahan zaman meninggalkan individu-individu yang tidak profesional pada segala bidang. Sehingga apabila kita perhatikan, terkadang pendidikan tinggi bukan merupakan jaminan, apalagi kursus-kursus juga bukan segalanya. Saat ini, individu yang memiliki keahlian atau keterampilan di bidangnya yang memiliki peluang untuk dapat mencapai sukses. Totalitas dalam setiap usaha tidak boleh lagi dipandang sebagai sampingan atau kegiatan iseng semata. Jadi, di samping kita harus berusaha bekerja sampai tuntas, kita juga dituntut memiliki daya kreativitas yang tinggi, karena zaman telah menyediakan pesaing usaha yang telah dibekali kredibilitas tinggi yang terkadang datang dari tempat jauh dengan mengeluarkan biaya yang tentunya tidak sedikit. Perkembangan zaman semakin cepat, di mana terkadang kecepatan perkembangannya bisa membuat kondisi sulit semakin lebih sulit, bahkan bisa jadi malah mempercepat kematian usaha yang sedang kita rintis. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti belajar. Bersiaplah apabila kemungkinan kondisi terburuk terjadi pada kita. Pernyataan di atas sangat berharga bagi diri kita, sehingga kita wajib mempersiapkan rencana besar ke depan dengan tetap membangun rasa optimis pada setiap detail rencana tersebut. Di samping itu, kita juga harus memberi ruang bagi kemungkinan pelaksanaan rencana yang telah kita buat menghasilkan kondisi terburuk yang tidak kita harapkan. Mempersiapkan mental untuk gagal sebelum terjadi kegagalan dari suatu usaha yang kita jalankan merupakan suatu tindakan yang lebih baik daripada mental kita belum siap untuk menerima suatu kegagalan. Namun, apabila ternyata sebaliknya, di mana usaha yang kita jalankan ternyata mencapai kesuksesan, maka kondisi hati dan mental yang kita persiapkan untuk gagal akan menjadi monumen perjuangan yang sangat indah. Kondisi usaha, bisnis, studi, keluarga,
dan pekerjaan dalam perjalanannya kemungkinan bisa mencapai kesuksesan, namun bisa juga tidak sukses atau gagal. Bahkan mungkin malah hancur dan tidak tersisa sama sekali. Oleh karenanya, mental kita telah menyediakan dua saluran agar apabila terjadi gagal atau sukses, maka akan tersalur pada jalur yang telah kita siapkan. Budayakan hidup hemat. Menghadapi kondisi sulit memang dibutuhkan persiapan, karena kita tidak akan pernah tahu seberapa sulitnya masa depan yang akan kita hadapi. Oleh karenanya, menabung merupakan tindakan yang sangat penting, dan menabung merupakan bagian dari hidup hemat. Menuruti hawa nafsu tidak akan ada habisnya, malah akan cenderung merongrong kondisi kehidupan kita. Sebagai gambaran, apabila barang yang sudah ada pada kita sudah cukup dan berfungsi baik, mengapa harus mencari barang sejenis yang baru demi memuaskan hawa nafsu? Berhemat bukan berarti kita tidak boleh mengikuti mode atau teknologi terbaru. Akan tetapi, masalah kita ke depan bukannya semakin ringan, tetapi bisa jadi akan semakin berat. Oleh karenanya, berpikirlah hal-hal yang sangat penting dan gunakan hitungan matematik dan skala prioritas. Harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal, biaya pendidikan juga semakin naik. Begitu juga kondisi yang lain mungkin juga akan semakin sulit. Maka budayakan hidup hemat, karena hemat bukan saja pilihan orang bijak, tetapi juga bagian dari perintah Sang Pencipta. Mendekatlah pada Sang Pencipta. Setelah berbagai usaha telah kita lakukan, namun bayangan kondisi sulit masih tetap menghantui kita, maka mendekatkan diri pada Sang Pencipta merupakan pendingin untuk semuanya. Sandarkan semua masalah kita pada Sang Pencipta dengan sikap dan tindakan yang membuat Sang Pencipta selalu ridho pada kita, yaitu tindakan yang selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala perbuatan yang membuat Sang Pencipta murka. Karena dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, insya Allah akan memudahkan kita menyelesaikan setiap masalah yang muncul dalam hidup kita. Walaupun usaha maksimal telah kita lakukan, terkadang kondisi sulit masih tetap belum beranjak dari tempatnya, karena memang bukan kita penyelesai suatu masalah, akan tetapi Sang Pencipta yang akan membukakan pintu penyelesaiannya dari setiap kesulitan kita. Oleh karenanya, kita juga harus selalu bersyukur, sehingga kita selalu dibimbing menuju rasa menerima atas segala pemberian Sang Pencipta. Jiwa dan hati kita harus selalu dididik agar tidak menggenggam dunia terlalu kuat dan memiliki rasa berbagi yang tinggi. Dengan demikian, dapat diharapkan apabila kondisi esok lebih sulit dari hari ini, insya Allah akan mudah diatasi.